Halo guys, it's me Resti. Sekarang kita bakal bahas tentang cara-cara framing atau bikin shoot dalam film. Gimana caranya? Let's go! Salah satu aspek untuk bikin shoot di film yaitu komposisi. Apa sih komposisi ini? Terus gimana nih nentuin komposisi waktu kita framing? Komposisi secara umum itu kan kombinasi dari berbagai unsur yang membentuk sesuatu. Kalau di fotografi sama sinematografi, komposisi itu gimana kita nyusun subjek atau objek yang bakal di-shoot supaya lebih bercerita dan lebih hidup. Komposisi dalam bidang apapun ibarat selera akan makanan. Semua kembali ke preferensi masing-masing. Sedangkan framing atau pembingkaian gambar merupakan cara menunjukkan sebuah adegan orang atau objek dalam suatu frame kamera. Ada beberapa cara yang mungkin bisa kalian pakai ketika kalian ngomposisiin gambar kalian. Jadi buat panduan gitu, ada headroom, walking room, nose room, dan rule of frame. Pertama, headroom. Ketika kalian membuat frame untuk subjek manusia, ada yang namanya headroom atau ruang kepala dengan frame atas. Kalian harus mengatur ukuran headroomnya supaya pas, tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Jika kalian tidak memberi ruang di atas kepala subjek, maka gambar akan terkesan seperti kepala subjek terpotong. Dalam mengatur komposisi, ketika kalian ngambil gambar orang berjalan, kalian harus memberi ruang atau space di depan orang yang berjalan tadi. Fungsinya, agar orang yang berjalan tadi memiliki ruang gerak. Kalau tidak ada space di depannya, maka orang yang berjalan tadi terkesan menabrak frame di gambar kalian. Nose room adalah ruang yang diperlukan ketika seseorang melihat atau menunjuk pada suatu maupun arah tertentu. Ketika kalian membuat framing orang dari samping, usahakan untuk memberi ruang kosong di depan wajah orang tersebut. Nose room ini tidak hanya berlaku untuk orang saja, bisa juga untuk subjek lain. Gunanya untuk memberi ruang gerak atau ruang pandang subjek yang kalian shoot. Rule of third ini komposisi yang paling umum, biasanya dipakai buat ngelihatin hubungan subjek sama elemen-elemen sekitarnya, atau malah mau misahin antar subjek. Rule of third juga cocok banget nih ngelihatin ekspresi karakter. Misalnya, kalau kita kombinasiin dengan close up, jadi penonton bakal lebih fokus. Cara ngelihat komposisi ini adalah dengan ngebagi frame kalian jadi grid 3x3 ini. Biasanya di kamera-kamera udah ada tuh display grid 3x3 buat ngemudahin lihat rule of third-nya. Cara nerapin rule of third ini gampang banget dengan naruh subjek kita di sisi garis gridnya. Kalian bisa taruh karakter kalian di kanan, kiri, atau bahkan keduanya. Pro tips nih dari salah satu sinematografer terkenal, Roger Deakins. Tips dari Roger Deakins, waktu nge-framing gambar, usahain jangan motong bagian tubuh subjek di bagian-bagian sendi, kayak leher, dengkul, atau siku. Kenapa? Karena nanti bakal kelihatan kurang pas framingannya. Jadi bakal kayak buntu gitu. Oke, itu dia beberapa komposisi yang bisa kalian pakai untuk nge-framing gambar biar lebih bercerita dan hidup. Sebenarnya komposisi ini tuh gak ada titik bakunya harus gini, harus gitu. Karena tiap film punya treatment masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan nih, untuk mendapatkan sesuatu yang kreatif, aturan yang ada malah harus dilanggar. Namun begitu, ada beberapa panduan yang bisa kalian pelajari untuk perbaiki komposisi framing video kalian, supaya biar terlihat menarik dan lebih bercerita. Like, komen, dan share kalau pas nonton video ini kalian kayak oke, hidup harus lebih rule of third biar lebih fokus lagi. Oke, itu dia cara nge-framing dengan memperhatiin komposisi. Oke, bye.